Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Welcome back. Setelah 10 bulan lebih aku hiatus upload video karena satu dan lain hal, akhirnya kembali lagi akan upload video seperti biasanya insya Allah. Dan terima kasih banyak yang udah tetap subscribe aku, nungguin video aku baca komen-komen yang nanyain, mana nih videonya kak, kok nggak upload lagi kak, kapan uploadnya lagi kak, gini dan segala macem. Aku seneng banget karena ternyata masih banyak yang nungguin aku untuk upload video baru lagi. Dan ya, aku kembali lagi. Buat yang udah subscribe lama, terima kasih banyak. Dan untuk subscriber baru, welcome di channel aku. Kenalin, nama aku Natasha Rizky Lanjani. Di channel ini aku ngebahas tentang kriminal, tentang horor juga, dan lain sebagainya. Dan untuk kalian yang suka sama topik-topik tersebut, make sure kalian subscribe channel aku dan tontonin video-video aku sebelumnya, oke? Dan karena aku filming hari ini itu di bulan suci Ramadan di tahun 2023, walaupun sebentar lagi banget nih kita udah deket banget sama Hari Raya Idul Fitri, Lebaranan ya kan? Belum telat rasanya untuk mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf kalau selama aku upload video mungkin ada kurang atau lebihnya dalam hal pengucapan kata, penyampaian cerita, ataupun hal lainnya. Jadi mohon maaf dan enjoy untuk videonya. Gak usah banyak cang-cincong lagi. Hari ini aku ngebahas kasus yang terjadi di tahun 2016, di mana kasus ini melibatkan kisah tentang sepasang mantan kekasih yang berujung dengan hilangnya nyawa salah satu di antara mereka. Mohon maaf ya kalau ngomongnya masih agak kagul karena udah 10 bulan kemarin hiatus ya say. Terus juga nih, aku ada baca beberapa komen dari kalian nih, katanya aku ngomongnya kecepatan dan segala macem. Jadi untuk hari ini dan video-video selanjutnya, insya Allah aku akan lebih mengurangi tempo cara aku menyampaikan cerita supaya kalian bisa enjoy dan sampai ceritanya ke kalian juga. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Seperti yang tadi aku bilang di awal, kasus ini terjadi di tahun 2016, tepatnya di London, dan melibatkan sepasang mantan kekasih yang bernama Pietro Sanai dan Hasna Begum. Mereka awalnya baik-baik saja, saling jatuh cinta, saling menjaga satu sama lain, tapi harus berakhir dengan tragis. Untuk kalian penonton lama channel aku pasti tahu nih template kalau aku cerita tentang kasus-kasus seperti ini. Aku akan menceritakan sedikit tentang latar belakang dari Pietro Sanai dan Hasna Begum. Pietro sendiri merupakan laki-laki berusia 26 tahun saat kejadian itu terjadi, dan dia merupakan orang Milan, Italia, tapi memutuskan untuk pindah ke London demi dapat mengejar cita-citanya menjadi seorang DJ terkenal. Pietro ngerasa kalau di London ini mampu untuk mengembangkan dan mendukung hobinya menjadi DJ terkenal suatu saat nanti. Tapi karena pada saat itu Pietro belum menjadi DJ terkenal dan belum sesibuk-sibuk itu banget nih. Jadi dia memutuskan untuk mengambil kerja paruh waktu di salah satu kedai sandwich yang ada di sana. Sekedar informasi, di kedai sandwich itu ruangan karyawannya bergabung dengan ruangan karyawan di toko penjual kartu SIM yang berada di tepat di sebelah kedai sandwich tempat Pietro bekerja. Ya, terus Pietro juga di sana di London dia tinggal sendirian di rumah sendirian. Orang tuanya tetap berada di Milan, Italia. Jadi Pietro ini benar-benar saking mengejar impiannya menjadi DJ di sana, dia rela merantau sejauh itu demi dapat mewujudkan cita-citanya, gitu kan. Nah, kita lari nih ke si perempuannya, Hasna Begum, dimana Hasna ini pada saat itu berusia 24 tahun. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya, tapi berbeda dengan Pietro yang mungkin hidupnya jauh lebih bebas karena orang tuanya tidak berada bersamanya. Keluarga ataupun orang tua Hasna Begum ini terkenal sangat-sangat overprotective terhadap Hasna. Hasna dilarang berpacaran, dilarang meminum alkohol, menggunakan narkoba apalagi, bahkan
Saking overnya nih orang tuanya, Hasna mempunyai jam malam yang tidak boleh dia bantah setiap harinya. Hasna harus sudah berada di rumah selambat-lambatnya pukul 10 malam dan tidak boleh lebih dari itu dengan alasan apapun. Jadi Hasna harus berada di rumah selambat-lambatnya pukul 10 malam, tidak boleh berpacaran, apalagi yang lebih-lebih aneh dari itu, ya kan? Jadi Hasna ditugaskan untuk fokus bekerja dan tidak boleh melakukan hal di luar itu semua oleh kedua orang tuanya. Hasna bekerja menjadi salah satu karyawan di toko penjual kartu SIM yang posisinya, kalau kalian masih ingat tadi, tepat berada di sebelah kedai sandwich di mana Pietro bekerja. Dan katanya mereka bertemu pertama kali di sana, di ruangan kerja yang satu ruangan itu tadi kan, karena karyawan kedai sandwich dan karyawan penjual kartu SIM itu satu tempat istirahat, satu ruangan staff, jadi mereka otomatis pasti ketemu. Tapi sebelum jauh nih ngomongin tentang gimana sih Pietro dan Hasna ketemu, ada beberapa sumber dari berbagai berita yang aku baca. Ada yang bilang kalau Hasna dan Pietro ini bertemu di aplikasi Tin, kalian tahu lah kan, nggak mungkin aku sebut di sini juga aplikasinya, sensor ya. Terus yang kedua ada juga yang bilang kalau mereka bertemu ketika Hasna menonton pertunjukan DJ yang dilakukan oleh Pietro. Tapi yang paling banyak dipercaya oleh orang-orang adalah mereka bertemu di tempat kerja mereka, yaitu kedai sandwich dan tempat penjualan kartu SIM. Dan seperti yang aku bilang tadi, bahwa berita yang dipercaya adalah pertemuan mereka itu dilakukan ataupun terjadi ketika mereka sedang bekerja di tempat mereka bekerja tentunya. Dari situlah mereka berkenalan, berteman baik, berhubungan semakin dekat. Akhirnya mereka berdua jatuh cinta dan berujung dengan hubungan yang mungkin jauh lebih serius daripada hubungan pertemanan, yaitu berpacaran. Ya, Pietro dan Hasna menjalin hubungan dan mereka menjadi sepasang kekasih. Semuanya berjalan baik-baik saja, adem-adem aja, mesra-mesra aja, saling mencintai satu sama lain awalnya. Sampai ketika udah setahunan nih hubungan itu berjalan, Hasna merasa perubahan yang signifikan dari Pietro. Pietro sudah mulai melakukan hal-hal yang menurut Hasna mencurigakan. Dia mulai kalau nge-text orang itu tidak ingin diketahui sama Hasna siapa yang di-text oleh dia. Kalaupun tiba-tiba mereka lagi berdua dan Pietro dapat telepon, dia memutuskan untuk pergi jauh dari jangkauan Hasna untuk mengangkatnya. Dan dari situlah awalnya Hasna ini curiga nih, kenapa Pietro seperti ini sekarang? Kenapa Pietro harus bersembunyi ataupun nyumput-nyumput untuk nelpon sama orang lain kalau memang itu bukan siapa-siapa? Kenapa Pietro harus panik dan bertingkah seakan-akan bahwa ya menunjukkan memang ada sesuatu tentang perubahan sikapnya. Selain itu, Hasna juga merasakan perubahan sikap yang dilakukan oleh Pietro. Pietro menjadi lebih dingin, tidak seperhatian dulu lagi kepadanya, dan tidak seintens dulu mengajak Hasna bertemu seperti biasanya gitu loh. Dan yang paling menjadi titik puncak kecurigaan Hasna adalah ketika Hasna mengunjungi rumah Pietro. Hasna memeriksa kotak pengaman, tahu kan pengaman yang digunakan laki-laki kalau berhubungan, ya pasti kalian tahu kan, di kamar tempat mereka biasa pacaran gitu kan. Hasna curiga nih, kok isi di dalam kotak pengaman itu yang misalnya awalnya 10, terakhir mereka ketemu anggap deh 9 ya kan, terus kok sekarang tinggal 5. Dan itu tuh terjadi secara terus menerus beberapa kali ketika Hasna kesana. Jadi ringkasnya adalah Hasna mencurigai bahwa ternyata Pietro ini sering membawa perempuan lain ke dalam rumahnya dan tidur juga dengan mereka, karena jumlah pengaman itu selalu berkurang setiap Hasna mengunjungi Pietro di rumah itu gitu kan. Nah udah memuncak dengan segala perubahan sikap Pietro, dinginnya, mencurigakannya, ditambah lagi si pengaman, kasus mencurigakan pengaman yang selalu berkurang jumlahnya itu. Hasna pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Pietro saat itu juga, di saat dia udah gak tahan dengan semua perubahan dan semua sikap dingin dan tidak perhatiannya si Pietro ini ya kan. Tapi
alih-alih nih ya si Pietro itu mau membujuk istilahnya, aku nggak mau nih putus sama kamu, janganlah, aku nggak bisa putus sama kamu, aku sayang sama kamu Hasna atau bla bla bla. Enggak, Pietro begitu Hasna bilang, udah ya Pietro, aku mau putus, aku nggak mau lagi sama kamu karena kamu tuh sudah nggak peduli lagi sama aku, sudah nggak cinta lagi sama aku, bahkan kamu juga sepertinya berselingkuh di belakangku. Terus Pietro jawabnya apa? Oh, oke, kita putus. Gitu doang. Tidak ada penolakan, tidak ada pembujukan yang dilakukan terhadap keputusan yang diambil oleh Hasna, dan mereka pun akhirnya putus begitu saja. Udah, dan beberapa hari setelah si Hasna officially putus nih, mengakhiri hubungannya dengan Pietro, dia mendapati bahwa ternyata benar Pietro mempunyai kekasih lain, teman wanita, teman kencan lain selain dirinya. Dan ternyata wanita itu bernama Giulia Consoni. Dari sini kita manggilnya Gio aja ya. Nah, karena si Hasna nih tahu nih kalau ternyata Pietro ini menyelingkuhinya selama ini dengan wanita bernama Gio, Hasna yang tadinya mungkin saja tidak sesakit itu dan segala macam karena dia mungkin belum terlalu banyak tahu tentang hubungan Pietro dengan Gio, dia pun berubah menjadi mantan yang toksik iya, posesif iya, tapi berujung sangat-sangat menyeramkan untuk Pietro sendiri tentunya. Hasna selalu menstalking seluruh media sosial Pietro, seluruh akun yang dipunya oleh Pietro, bahkan dia juga mengganggu dan meneror Gio, teman kencan wanita Pietro saat itu. Semuanya dilakukan oleh Hasna, menelpon Pietro terus, mengganggunya di segala sosial media, termasuk mengganggu Gio juga, sampai pada akhirnya Hasna melakukan ancaman kepada Gio tepat sehari sebelum tragedi mengerikan itu terjadi kepada Pietro sana. Apa nih sebenarnya yang terjadi dengan Pietro sana? Kita masuk nih ke kronologi kejadian hilangnya nyawa Pietro sana. Jadi aku akan nyeritain nih kronologi kejadian apa yang dilakukan oleh Hasna terhadap Pietro ya. Lebih tepatnya tragedi ini terjadi pada tanggal 23 Juni pukul 6 pagi, di mana saat itu Hasna menyelinap lewat jendela rumahnya, keluar dari rumahnya, menaiki taksi menuju rumah Pietro pagi-pagi buta itu langsung. Dan tidak hanya kecurigaan yang berasal dari kenapa Hasna harus keluar dari jendela, kenapa harus menyelinap sepagi itu ke rumah Pietro. Hasna juga menggunakan kostum atau baju yang di luar kebiasaan sehari-harinya. Ketika pagi itu dia mendatangi rumah Pietro, Hasna didapati menggunakan wig berwarna pirang atau blonde gitu, menggunakan sarung tangan lengkap dan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Dari situ aja udah mulai mencurigakan ya, udah kayak ini sebenarnya orang mau ngapain gitu kan. Kalau cuman mau nyamperin, mau main gitu kan, tidak perlu berpenampilan aneh sampai ribet-ribet pakai wig gitu kan sebenarnya ya kan. Dan bener aja dong, ketika Hasna sampai di rumah Pietro, Hasna langsung melakukan aksinya yang sudah dia niatkan memang dari awal untuk melakukannya kepada si Pietro. Hasna menikam Pietro sebanyak 36 tusukan yang menyebabkan Pietro tewas di tempat saat itu juga. Ya logika ya, 36 tusukan dan itu berada di seluruh tubuh si Pietro, ya pasti dia tewas di tempat, kehabisan darah ya kan. Setelah memastikan bahwa Pietro ini sudah tewas dan sudah tidak bernyawa di tangannya, Hasna memutuskan untuk kabur dari rumah itu, membawa lari handphone milik Pietro juga. Tapi sebelum dia lari dari rumah Pietro, Hasna memutuskan untuk mengganti bajunya yang sudah penuh dengan darah Pietro tadi dengan baju baru yang sudah dia bawa. Nah udah Hasna ganti baju, dia naik taksi yang tadi lagi dan dia langsung menuju ke rumah sakit, nggak langsung pulang ke rumahnya. Ngapain Hasna ke rumah sakit? Hasna ke rumah sakit untuk mengobati luka yang lumayan cukup parah di jarinya yang disebabkan oleh perlawanan yang mungkin saja dilakukan Pietro ketika Hasna mencoba untuk membunuhnya. Udah selesai berobatnya, akhirnya Hasna pun pulang ke rumah. Beberapa hari kemudian semuanya terasa biasa saja. Hasna tetap dengan aktivitasnya, tidak ada yang curiga tentang kemana Pietro, hilangnya Pietro atau apa yang terjadi dengannya.
Tidak ada yang mencoba mencari tahu ataupun curiga tentang yang sudah dialami oleh si Pietro ini. Sampai 2 harian kemudian, Hasna memutuskan untuk menghapus akun Instagram milik Pietro untuk menghilangkan jejak. Dan selama hari-hari dari awal dia menghilangkan nyawa Pietro, Hasna selalu mencoba menghubungi Pietro berulang-ulang, membuat itu sebagai alibi agar dia tidak menjadi sasaran yang dicurigai oleh polisi gitu loh. Udah hari jalan terus ya kan, lebih tepatnya 3 hari setelah Hasna membunuh Pietro, saudaranya Pietro menemukan tubuh Pietro yang sudah dalam keadaan sangat tragis, mengerikan, penuh darah, dan tentunya sudah tidak bernyawa di dalam rumahnya atas laporan seorang anonim yang melaporkan dia melihat jasad Pietro di dalam rumah itu. Dan kalian bisa tebak dong, seorang anonim yang menelpon saudara Pietro ini siapa? Ya, bener banget, Hasna Begum. Dia menyamar menjadi orang lain dan menginformasikan tentang keadaan Pietro setelah 3 hari dia membunuhnya. Udah setelah didapetin nih si mayatnya si Pietro, dibawa ke rumah sakit, diotopsi, dan ya, seperti yang kita ketahui semuanya, dia dibunuh secara terencana karena 36 tusukan itu menunjukkan bahwa betapa dendamnya sang tersangka ini kepada Pietro, dan sangat amat ingin sekali Pietro ini hilang nyawa di tangannya, ya kan? Oke, kita langsung nih lanjut ke tertangkapnya Hasna Begum. Setelah semua tempat diperiksa oleh polisi, bahkan ada rekaman CCTV yang menampilkan bahwa Hasna menyelinap dari jendela rumahnya pukul 6 pagi dengan penampilan yang sangat-sangat aneh saat itu ya. Polisi tentu saja langsung mencurigainya dan memutuskan untuk meringkus Hasna tidak lama setelah mereka menemukan jasad Pietro sana. Ketika Hasna ditangkap, ditanya dong sama polisi, kamu ngapain ke rumah Pietro pagi-pagi buta jam 6 pagi? Emang gak bisa jam lain atau tidak terlalu pagi, dan ngapain kamu repot-repot harus nyelinap lewat jendela, ya kan? Terus dengan santainya Hasna menjawab, oh iya pak, saya itu ke rumah Pietro karena saya itu masih mencintai dia. Saya ingin memperbaiki hubungan dengannya pak. Saya ingin saya itu bisa kembali saling mencintai seperti dulu lagi. Oh gitu, oke gitu kan kata polisi kan. Nah terus tidak sampai di situ saja, polisi juga bertanya nih sama si Hasna, terus kamu ngapain menggunakan kostum ataupun sesuatu yang tidak biasa kamu gunakan sehari-hari? Ngapain kamu pakai wig warna pirang? Ngapain kamu pakai sarung tangan lengkap dan topi yang menutupi setengah wajah kamu gitu kan? Terus Hasna cuma bilang kayak, oh itu pak, iya pak, saya sengaja menggunakan wig pak karena saya tuh pengen terlihat lebih cantik dari sebelumnya di depan Pietro pak. Dan saya tuh cuman gak mau aja pak kalau saya tuh penampilannya tuh terlihat seperti seorang pengemis di depan mantan kekasih yang sangat saya cintai itu, kata si Hasna ini. Oh gitu kan kata polisi kan. Tapi yang interogasi itu kan polisi ya Hasna Begum ya, bukan anak SD yang bisa dikelabuhi dengan sesuatu yang kayak oh gitu ya, terus percaya gitu aja. Ya tentu saja tidak, bukan ya kan. Polisi pun dengan segala bukti yang mereka kumpulkan di TKP, rekaman CCTV, serta kesaksian Hasna yang sangat-sangat tidak dapat dipercaya itu, polisi pun memutuskan untuk menetapkan Hasna sebagai tersangka utama atas hilangnya kasus Pietro sana. Hasna pun diadili di pengadilan tinggi Inner London Crown, dan di sana dia dijatuhi hukuman minimal 20 tahun penjara tanpa pembebasan bersyarat. Bagus, memang harus kayak gitu ya. Karena kalau dibilang dia sempat, si Hasna ini juga bilang nih, dia membunuh, akhirnya dia ngaku kan kalau dia bunuh si Pietro. Tapi alasannya dia membunuh Pietro ini adalah karena si Pietro duluan yang ingin menyerangnya dan ingin membunuhnya dengan pisau itu gitu loh. Tapi kan kalau oke deh, anggap deh kalau memang Pietro yang mencoba untuk membunuhnya di awal, yang mencoba untuk menyakitinya atau menyerangnya dari awal, tapi tidak dengan 36 tusukan juga ya kan. Dimana-mana kalau untuk membela diri,
Rasanya tidak perlu melakukan tusukan sebanyak 36 kali, ya nggak sih? Kalau 36 kali itu bukan perlawanan atau pertahanan diri, lebih kayak membalaskan rasa sakit hati dan dendam yang mungkin saja memang sudah mendarah daging banget, membara banget di dalam dirinya si Hasna Begum, karena dia ngerasa dia dikhianati setelah apa yang dia berikan kepada Pietro saat itu, dan ternyata Pietro malah bermain di belakangnya, mengecewakannya, mengkhianatinya. Ya kan, tapi apapun alasannya, tindakan Hasna Begum menghilangkan nyawa Pietro sana tidak dapat dibenarkan. Tidak ada satupun alasan yang dapat membackup ataupun membela atas perilaku Hasna yang dilakukannya terhadap Pietro sana. Bahkan ada salah satu nih pemimpin polisi yang bernama Gary Holmes yang mengatakan ini adalah serangan yang sangat tidak berperasaan, sangat brutal, dan tanpa ampun terhadap seorang pria yang pernah dia cintai. Dan dia juga menambahkan bahwa sikap brutal dan serangan ini tentu saja tidak pernah diduga Pietro sebelumnya akan dilakukan oleh Hasna, wanita yang pernah dia cintai dan menjalin hubungan dengannya, ya kan? Dan semoga saja apa yang diputuskan oleh pengadilan, hukuman minimal 20 tahun penjara, dapat mengurangi sedikit beban yang ada di hati keluarganya Pietro atas kehilangan sang anak gitu loh. Tapi seperti yang kita ketahui ya, mau dihukum mati sekalipun tidak ada keluarga, khususnya orang tua, yang dapat menerima dengan mudah anaknya dibunuh dengan cara tragis seperti itu, apalagi alasannya karena cinta, patah hati, atau segala macamnya gitu kan. Terbukti dengan yang diucapkan oleh sang ibu dari Pietro sana yang bernama Veronica Koyania. Dia mengatakan bahwa tidak ada kata yang mampu untuk mendeskripsikan, tidak ada kata yang mampu untuk mengutarakan betapa hancurnya dia kehilangan sang anak yang sangat dia cintai. Veronica mengatakan bahwa Pietro itu anak yang baik, Pietro itu anak yang ceria, bahagia, dan dia sangat amat sering sekali membantu orang tuanya dan keluarganya. Menurut kalian gimana cerita kali ini? Apa yang bisa diambil dari cerita kali ini menurut kalian? Komen di bawah ya. Dan balik lagi sih, kalau ini kan kasusnya Hasna melakukan ini kepada Pietro karena dia merasa sakit cintanya dikhianati, ya kan. Siapapun itu, kalau kalian memang udah tidak mencintai pasangan kalian, lebih baik akhiri itu dengan baik-baik daripada harus berpura-pura dan bermain di belakangnya seperti apa yang Pietro lakukan kepada Hasna Begum yang berujung dengan hilang nyawanya Pietro sana. Dan semoga keluarganya dikuatkan di sana, semoga Hasna dapat pelajaran juga dengan apa yang dia lakukan. Dan ya, segitu dulu videonya. Gimana menurut kalian? Oke, terima kasih banyak yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka, komen-komen di bawah juga nih untuk ide dan video saran lainnya, karena kadang aku bingung enaknya bahas apa ya, habis bahas ini bahas horor dulu apa kriminal dulu ya. Kalian boleh bantu komen di bawah ya. Terima kasih sekali lagi dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dan kalau video ini di up-nya mungkin sebelum lebaran, selamat menunaikan Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin sekali lagi, dan semoga Ramadan kali ini kita bisa jadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke, dadah, assalamualaikum.